kamus, dan buku guru. Untuk pertemuan pertama, pendahuluan deskripsi kegiatan, peserta didik merespon salam dari guru, dilanjut dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Peserta didik dapat merespon peserta didik merespon guru mengecek kehadiran. Peserta didik menerima informasi tentang berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran, manfaat, model pembelajaran, penilaian, kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Untuk kegiatan intinya, waktunya belum saya rinci sampai untuk kegiatan inti pemberian rangsangan atau stimulus. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6 orang. Peserta didik membaca contoh teks ceramah ikhlas. Peserta didik mencermati teks ceramah ikhlas dilengkapi dengan skema bagan. Yang terakhir, peserta didik mencermati struktur dan kaidah teks ceramah berjudul ikhlas. Untuk kegiatan identifikasi masalah, peserta didik secara berkelompok diberi soal ceramah pergaulan bebas untuk dianalisis. Berikutnya, peserta didik bertanya jawab tentang struktur ceramah pergaulan bebas, dan terakhir peserta didik bertanya jawab tentang kaidahnya. Peserta didik mencari tentang struktur dan mencari informasi tentang kaidah. Peserta didik berdiskusi untuk menganalisis struktur dan kaidah ini. Masalah. Terus untuk kegiatan pembuktian, guru memeriksa hasil jawaban LKPD setiap kelompok. Masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasikan hasil kerjanya. Kelompok lain memberikan tanggapan meliputi struktur dan kaidah. Untuk kegiatan penilaian kesimpulan, peserta didik menyimpulkan hasil analisis struktur teks ceramah. Peserta didik menyimpulkan kaidah bahasa teks ceramah. Peserta didik laporan kerja kelompok mengenai hasil teks ceramah struktur dan kaidah. Untuk kegiatan kelompoknya, ini 15 menit. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks pergaulan bebas. Oh, ini kurang. Peserta didik dengan panduan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan dengan materi yang telah dipelajari. Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran teks ceramah, dan guru menyampaikan rencana kegiatan berikutnya, yaitu membuat ceramah. Peserta didik menjawab salam penutup dari guru. Untuk pertemuan kedua, ini pakai PBL bagian pendahuluan. Dengan yang tadi, langsung ke kegiatan intinya, pemberian pertanyaan mendasar. Guru memberikan contoh tema cara menjaga kesehatan di musim hujan disertai dengan langkah-langkah dan hasil dari pengembangan tema. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang mengembangkan tema menjadi ceramah. Peserta didik mencermati langkah-langkah pengembangan tema menjadi ceramah dengan diklat ya. Doning kamar ibu kana ya. Penyusunan perencanaan proyek. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok dengan masing-masing anggota kelompok 6 anak. Yang kedua, masing-masing kelompok diberi tema ceramah untuk dikembangkan. Yang berikutnya, peserta didik menentukan pokok-pokok yang akan dikembangkan. Peserta didik menyeleksi pokok-pokok pikiran yang benar-benar sesuai. Peserta didik mencari bahan-bahan untuk mengembangkan pokok-pokok pikiran. Peserta didik mengembangkan pokok-pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf ceramah. Kegiatan berikutnya, penyusunan jadwal. Peserta didik membuat timeline untuk menyusun ceramah sesuai tema yang diberikan. Peserta didik mendiskusikan deadline untuk menyelesaikan proyek menulis teks ceramah dengan penuh tanggung jawab.
penyelesaian proyek, peserta didik menyusun teks ceramah sesuai dengan struktur dan kaidah. Peserta didik memperbaiki hasil tulisannya berdasarkan hasil konsultasi dengan guru secara teliti. Publikasi hasil proyek, perwakilan kelompok menyampaikan hasil menulis teks ceramah. Peserta didik mengupload hasil menulis ceramah di blog guru dipandu arahan guru. Untuk evaluasi proses dan hasil proyek, peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas yang sudah dilaksanakan dengan penuh antusias. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Penutupnya sama dengan tadi, hanya saja nih bagian yang ketiga, peserta didik merespon kegiatan tindak lanjut untuk mencari contoh-contoh video ceramah dari internet dengan sopan. Waktunya 15 menit. Penutup. Untuk penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, remedial, KKM-nya 77. Untuk pengayaannya, nanti supaya mencapai nilai diberikan materi yang masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Untuk siswa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Oke, ini pengembangan materi ajarnya ada materi struktur, terus kaidah, dan langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Yang pertama, ini saya menampilkan contoh teks dilengkapi dengan skema bahan dari bagian struktur, terus dilanjut dengan bagian kaidahnya nih sama. Untuk contoh dulu, lalu yang berikutnya anak diberikan soal ceramah dengan judul pergaulan bebas. Ini pertanyaannya, jelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah pergaulan bebas. Ada kunci jawabannya, kaidahnya. Terus untuk pertemuan kedua, mengembangkan tema ceramah. Langkah-langkah mengembangkan tema ceramah sebagai berikut. Ini pilih topik yang sesuai, tentukan pokok pikiran yang akan dikembangkan. Kalau menggunakan pola eksposisi, membuat struktur pendapat, argumen, dan tesis. Teks pokok pikiran yang benar-benar sesuai, mencari bahan-bahan untuk mengembangkan pokok-pokok pikiran, pokok-pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf ceramah. Ini untuk prosesnya. Pertanyaannya, kembangkanlah tema dari ceramah cara menjaga kesehatan di musim hujan menjadi teks ceramah yang baik sesuai dan kaidah. Ini temanya ini cara menjaga kesehatan. Lalu anak membuat yang kedua ini setelah menentukan topik, anak disuruh untuk menentukan pokok pikiran. Nah, ini menentukan ada pokok pikirannya, ada pengertian, terus penyakit yang sering muncul, cara pencegahan, dan persiapan yang harus dibawa saat hujan. Nah, ini untuk data pengembangannya. Ada pengembangan LKPD, lalu langkah-langkah kegiatannya bersama bacalah teks ceramah dengan judul pergaulan bebas dengan bersama anggota kelompok lain. Yang kedua, bersama anggota kelompok kalian carilah informasi tentang struktur dan kaidahnya, lalu analisislah struktur dan kaidahnya. Ini teksnya. Ini soalnya dan contoh. Ini untuk lembar pengerjaan siswa. Yang kedua, LKPD
pertemuan kedua. Setelah dibagikan tema melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat menentukan pokok-pokok, mengembangkan, dan mempresentasikan. Ini ada langkah-langkahnya, menentukan pokok-pokok sampai dengan mempresentasikan. Terus ada pengembangan media pembelajarannya ini seperti tadi. Terus instrumen penilaian, penilaian sikap, disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Rubriknya ada 4. Lalu kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisinya. Kisi-kisi dan ini contoh soalnya. Contoh soalnya ada ini. Hot sekali soalnya. Terus ada kunci jawaban dan lembar penilaian keterampilan. Untuk keterampilannya nanti anak-anak diberikan pilihan untuk memilih salah satu tema untuk dikembangkan menjadi teks ceramah. Sekian presentasi dari saya, pasti banyak kurangannya. Mohon masukan dari Pak Bambang, Bu Ani, dan Bapak Ibu guru yang lain. Sampun Ibu. Pak Eeng. Nggih, Bu Erin pripun? Nggih, sedikit saran saja Bu Erin. Kemarin kalau tidak salah Bu Ani itu sudah memberikan yang kaitan di pertemuan Bu. Kalau yang di pertemuan itu untuk alokasi waktunya itu kalau bisa dipisah-pisah sampai dengan sintaksnya gitu. Iya, lupa saya Pak, belum merevisi itu. Terima kasih mengingat. Ya, hanya itu saja Bu Erin, terima kasih. Ya, nanti dirinci per apa ini namanya, per langkah mungkin ya. Per langkah. Misalnya publikasinya berapa menit begitu dan lain-lain. Ini tidak bisa melihat teman-teman jadi kurang. Bapak Ibu, untuk tanggapannya mulai dari tahap awal ya, misalnya dari breakdown dari KD ke dalam IPK sudah bagus, kemudian tujuan juga sudah tepat. Satu-satu, silakan diberikan tanggapan satu-satu biar kita betul-betul sudah paham ini betul semuanya, nggak ada yang perlu disangsikan lagi misalnya. Silakan, monggo siapa yang mau mencoba menanggapi dari Kades. Oh ya, naik sedikit Bu. Yang jam. Alokasi waktunya. Yeah. Alokasi 6 kali 40. Ya. Oke, kalau ini berpasangan, berarti di ini ya, di ketentuan. Iya, Sebentar. Di ketentuan itu bunyinya seperti ini. Perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Berarti Bapak Ibu nanti yang 2 rencana aksi, kan Bapak Ibu membuat 2 rencana aksi ya, masing-masing 1 rencana itu 2 kali pertemuan. Jadi dibuat dalam 2 kali pertemuan. Begitu. Ya, ini saya hanya mengingatkan saja, tagihannya seperti itu, catatannya seperti itu. Perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Ada tulisannya seperti itu. Demikian pula dengan rencana aksi yang kedua, dibuat 2 kali pertemuan. Ya, oke, baik. Untuk Bu Erin, silahkan nanti untuk ini kan kalau 2 kali pertemuan ini berarti untuk yang apa Bu, yang ini yang direncanakan?
Pengetahuan atau Oh, keterampilan Ibu? ini nanti yang mau dibuat PPL yang menganalisis Bu pengetahuan. Maksud saya yang ini yang kebahasaan. Yang? Yang ini yang mengonstruksi, Oh, yang mengonstruksi. membuat ceramah nggih. Oke, berarti nanti di sini materi pokoknya panjenengan jangan hanya ceramah. Kalau difokuskan pada 3.24 berarti nanti materi pokok panjenengan ya analisis, struktur dan kebahasaan. Naik lagi Bu, biar kelihatan Bu. Ini nggak kelihatan nih. Nah, tapi kalau Ibu nanti materi pokoknya mau ambil yang kedua, ya nanti materi pokoknya ditulis yang kedua nanti. Misalnya Ibu materi pokok yang kedua misalnya apa? Kembali ke KD-nya. Ini mengonstruksi. Saya kok lihatnya hanya, nah ini mengonstruksi ceramah, ya berarti konstruksi teks ceramah begitu nggih? Ya, konstruksi teks ceramah. Nah itu itu materinya. Kalau misalnya di situ dituliskan 6 JP 2 kali pertemuan untuk materi mengonstruksi ceramah itu sudah jelas berarti itu 1 KD 2 kali pertemuan gitu Bapak Ibu. Oke? Ya. Oke, baik. Lanjut menganalisis struktur. Nah, stop Bu. Di sini kemarin Pak Bambang menambahkan di pekerjaan Pak Yogi. Nah, sebelum menganalisis berarti harus menjelaskan dulu Bu sebagai IPK penunjangnya. Ya, menjelaskan struktur teks ceramah baru menganalisis. Terus KD yang IPK yang ketiga menjelaskan kebahasaan baru menganalisis kebahasaannya. Ya, jadi ada 4 ya Bu. Nah ini nanti mau berapa pertemuan. Nah ini untuk pengetahuannya. Ya. Nah tapi posisinya jangan menjelaskan struktur, menjelaskan kaidah, tetapi menjelaskan struktur, kemudian menganalisis. Menganalisis ya, seperti yang punya Pak Yogi kemarin Bu. Oke. Ya. Sudah Bapak Ibu sampai di sini tidak ada yang salah lagi ya terkait dengan IPK yang diturunkan ya. Harus ada kalau tadi seperti yang ditulis Bu Erin itu sebetulnya masih satu belum ada penunjang, belum ada pengayaan ya. Indikator pengayaan belum ada, indikator penunjang belum ada. Yang ditulis Bu Erin tadi baru indikator kunci ya. Begitu Bapak Ibu, jelas? Mantap ya. Oke. Oke, lanjut Bu, turun ke bawah. Turun, stop. Yang keterampilan dulu Bu. Saya kok lihatnya hanya kecil ya, jadi naik turunnya nggak jelas. Lagi Bu, belum kelihatan. Terus ke atas. Lagi. Iya. Nah, stop. Mengonstruksi ceramah, ya menentukan topik yang akan ditulis. Ditulis itu serangkai atau terpisah Bu? Oh nggih, ngapunten masyaallah. Iya, enggak apa-apa Bu, saya hanya tanya aja. Ya, Bang. Balik ke jalan yang benar. Ya. Terus menyusun kerangkanya, menulis teksnya, mempresentasikan. Kalau misalnya mau ditambah, kan ini 2 kali pertemuan ya Bu. 2 kali pertemuan kan Bu Erin? Seperti di tempat Pak Yogi kemarin, ditambah menyunting boleh sebelum dipresentasikan disunting dulu. Oke. Nah, gitu. Menyunting teks ceramah yang telah ditulis kemudian mempresentasikan. Oke, begitu Bu. Ya, lanjut. Ini yang tujuan pertama. Ya, Ibu kalau ini dapat pakai titik 2 atau 1 begitu terus hurufnya kapital. Nanti cari lagi. Kecil Bu, ini mohon maaf. Oke, penulisannya ya Bapak Ibu ya. Dapat kalau itu berupa perincian. Nah, lanjutnya kan belum selesai kalimat ini, berarti hurufnya kecil. Begitu. Nah, di belakang tidak titik ya Bapak Ibu karena ini kan lanjutan. Apa Bapak Ibu? Koma. Koma. Begitu, monggo nanti dipelajari lagi.
kita sambil mengingatkan diri kita terkait penggunaan ejaan dan tanda baca. Titik koma Ibu. Oke. Ya. Lebih dari titik koma. Oke, lanjut Bu. Terus nanti sesuaikan ya Bu, kan tadi sudah ditambahi IPK-nya. Iya Bu. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak Ibu untuk materinya? Kurang apa Bapak Ibu? Materi Bu Erin? Ayo. Menyunting. Aspek yang perlu disunting? Enggak. Nah, itu Ibu tadi kan di KD pengetahuan kan ada empat apa namanya IPK. Nah, nanti di situ juga struktur teks ceramah, kemudian analisis struktur, nah kemudian kaidah kebahasaan, terus analisisnya. Ya. Struktur teks ceramah. Jangan lupa teksnya nanti ditulis. Ya. Itu, oke. Oke. Nah, lanjut. Jadi ada 4. Kemudian yang di keterampilan nanti materinya. Nah, berarti materinya yang pertama adalah penentuan topik. Bagaimana menentukan topik untuk teks ceramah gitu, ya. Banyak materi, banyak topik, tapi apa yang mau dipilih? Nah, itu kan nanti diberikan penjelasan. Ya, topik yang ditulis di dalam teks ceramah itu ya tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisinya, peringatan apa atau apa begitu, ceramah tentang apa begitu. Ya, materinya mana memilih topiknya. Topik yang dipilih itu yang bagaimana. Nah, pemilihan topik, nanti cari materinya tentang pemilihan topik ceramah itu seperti apa. Nah, terus penyusunan yang kedua adalah penyusunan kerangka. Nah, kan tadi nggak ada. Tadi, ya, Bu. Nah, begitu. Ya. Nah, itu nanti di materinya penyusunan kerangkanya ya seperti apa, nulis kerangka itu. Nah, misalnya ada gagasan pokok, gagasan penjelas, begitu, ya. Nah, terus nanti baru pengembangan atau penulisan teks ceramah. Oke. Terus penyuntingan. Nah, nanti diberi penjelasan di situ apa yang disunting, mulai dari judulnya, dari ejaan, dari tanda baca, dari isinya dan seterusnya. Ya. Komplit kan? Ya. Oke. Lengkap sekali. Berarti ini yang terakhir saya hapus saja ya, Bu, langkah-langkahnya ya. Ada enggak itu materi tentang langkah-langkah? Ya. Halo, yang lain menyimak ya Bapak Ibu? Nggih, Ibu. Nggih. Kalau seperti ini materinya lengkap ya, sistematis, urut dari menentukan topik, piye carane anak menentukan topik. Nah, ini ada semuanya. Sampai dengan dia bisa menyunting teks itu. Ya, misalnya apa yang harus disunting? Paling tidak di situ disebutkan yang disunting itu apa? Penggunaan pemilihan penulisan judulnya, mungkin nanti penggunaan bahasanya, terus penggunaan ejaan tanda bacanya, penulisan kalimat efektifnya dan seterusnya. Monggo itu nanti dicari sendiri materinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Tidak ada yang salah lagi ya materi ya. Monggo kita lanjutkan untuk model. Ya. Pertemuan pertama. Nah, itu kan Ibu kalau tadi dimintanya kan satu aksi 2 pertemuan. Nah, maksudnya ini bukan pertemuan pertama Bu, yang model pembelajaran pertemuan pertama bukan, tapi itu KD pengetahuannya. Ya. Maksudnya itu KD 3.1-nya 2 kali pertemuan dengan discovery learning. Nanti KD keterampilannya menulis itu dengan problem based learning. Maksudnya begitu Bu. Nanti. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau Pak Yogi sudah manggut-manggut, saya sudah ayam.
Pak Ian gimana Pak Ian, masih pegang kepala atau pegang apa? Bu, berarti Ini saya kalimatnya juga bagaimana itu? salah persepsi, Bu. Kalimatnya Ini mohon gitu. maaf. Karena ya bayangan saya itu Oh, satu itu gayanya Pak aksi Ian itu. garuk-garuk kepala aja ya. Halo, Saya Pak, juga udah terus Pak di sini Pak. Kedengaran nggak suara di saya? sini juga terus banget tuh banjir. Kedengaran nggak suara saya? Masih kedengaran ya? Masih, Bu. Oke, lanjut. Nah, medianya Bapak Ibu, medianya di sini teks ceramah yang dibuat sketsa bagan. Oke. Atau Mas sedotan, apa ya? sedotan. Struktur namanya Bu kalau itu Bu. Berarti teks Oh, ceramah berarti yang dibuat struktur skema bagan. Maksudnya struktur. bagaimana? Ini maksudnya saya mau menampilkan Nah, berarti kan skema struktur ya. bagan dari segi struktur dan kaidah intinya. Ya, contoh Contoh, contoh apa itu Bu? Ya. contoh skema bagan Oke. struktur teks ceramah. Ya, Gitu. terus lanjut lagi. Apakah medianya hanya itu? Nah, nanti pertanyaan saya, apakah hanya itu? Nanti tuliskan semua Bu media yang dipakai. Ya. Oh, apalagi? Nah, terus PPT pakai atau tidak? Ditulis di Pakai situ. Bu, pakai. Ya, Pakai. tulis. Kalau dipakai ya ditulis. Gitu nggih? Ini. Ya. Oke. Terus Ini. laptop. Tulisannya laptop seperti itu ya. Laptop. Atau apa sih? Gimana ya? Nah, Pakai A. Laptop. Oh iya. Oke. Kebiasaan salah ini saya. nah, oke. Terus lanjut sumber pembelajaran buku ya. Kemudian, nah bukunya hanya satu itu tak Bu? Boten Bu, di bawah ini masih ada lagi. Oh iya. Nah, Bapak Ibu, kalau banyak seperti ini, sekali lagi urutannya sama dengan membuat daftar pustaka. Diurutkan Bu Erin, mulai Oh, dari gini. urut abjad. Ayo Oh, gini Bapak Bu. Ibu, yang Lupa Bu lain. saya. Ayo sekarang disusun menurut urutan abjad. Ya. Terus yang dari internet carry. Nah, baik itu penulisan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbitnya, urutan abjad. Demikian juga dengan susunannya. Kalau ada Kurniawan Yogi Ika, kemudian sama Sulastri Erin, sama Eni Retno, ya berarti nanti yang ditulis buku karya Eni Retno dulu. Kemudian baru Kurniawan Yogi, baru Sulastri Erin. Oke, Bapak Ibu. Sampun? Nggih. Lanjut. Nggih, terus Ibu untuk pemanasan 15 menit itu terlalu panjang enggak? Nggih. Ya agak panjang sih Bu. 10 menit aja, diskon 5 menit. Memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, model, teknik, dan kegiatan. Nah, ini Bu, Bapak Ibu yang di sini, yang nomor 3 itu menerima informasi terkait dengan pembelajaran sebelumnya kan kita tidak menyampaikan informasi tentang pembelajaran sebelumnya, tetapi kan kita hanya mengaitkan kan, ya, ya kan, ya. Peserta didik menerima informasi tentang, nah apa, guru yang mengaitkan. Jadi guru itu guru boleh, jadi tidak harus dimulai dengan peserta didik ya. Jadi guru menyampaikan salam gitu boleh. Ya, kalau yang di kegiatan inti itu pusatnya adalah peserta didik. Nah, begitu. Ya, guru mengaitkan informasi dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, dengan pertanyaan apa? Dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya boleh ditulis, Bu. Dengan motivasi, dengan apa? Nah, silakan nanti di situ dituliskan. Ya, lebih objektif lagi. Apalagi Bu Erin mau merancang dalam waktu 15 menit. Kalau tadi hanya seperti itu, kira-kira 15 menit
betul atau masih sisa waktu banyak? Nggih. Ya, sisa Bu. Ya, iya. Jadi nanti di kegiatan mengaitkan itu Ibu tidak hanya mengaitkan kemarin kita sudah mempelajari ini, tidak, tapi mungkin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya, itu dikaitkan, ya. Nah, kalau kemarin sudah mempelajari itu, sekarang kita belajar tentang ini, nah nanti baru disampaikan tujuan, kemudian manfaat dan seterusnya itu baru disampaikan. Begitu. Ya, oke. Persepsinya diletakkan di pendahuluan ataukah di bagian inti, Bu? Persepsinya ya di mana ya? Yang lain boleh jawab. Persepsi itu letaknya di mana, Bapak Ibu? Di pendahuluan atau di kegiatan inti? Di kegiatan inti, Bu. Kegiatan inti. Yeah. Nah, oke, coba diperhatikan. Ibu Ani mohon izin untuk bertanya boleh, nggih? Oh iya. Untuk yang nomor 3 di kegiatan awal niku, guru mengaitkan informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya, misalkan ngeten nggih Bu nggih. Misalkan pembelajaran sebelumnya debat, kemudian kita pindah materi ke materi ceramah. Nomor 3 dihilangkan enggak apa-apa ya Bu nggih? Ya, disampaikan aja. Kemarin kan sudah mempelajari tentang debat. Nah, nanti perbedaan Pak antara debat dengan ceramah itu apa? Nanti biar mereka bisa berpikir kritis. Jadi kita mengetahui kemampuan kemarin dan kemampuan yang akan datang itu. Kita melakukan penjajakan di awal. Bagaimana mereka mengaitkan pemahaman mereka dengan materi yang mau dipelajari juga boleh. Begitu. Okay. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks debat. Nah, selanjutnya tentang teks, kita akan belajar tentang teks ceramah. Ada yang tahu bagaimana perbedaan antara debat dengan ceramah? Nah, ini kan sudah mengaitkan antara materi sebelum dan materi yang akan dipelajari. Ya, kita juga memperoleh pemahaman awal nih. Oh, ternyata anak-anak tahu ini apa toh yang dimaksud ceramah. Oh, tahu ini debat. Oh, mereka tahu nih perbedaannya. Nah, itu Pak. Jadi itulah cara kita mengaitkan. Ya, tuh. Soalnya kalau saya biasanya materi yang saya kaitkan itu antara kemampuan kali keterampilan Ibu. Jadi pertemuan pertama sama pertemuan kedua itu pendahuluannya nanti mengaitkan itu, ngoten. saya pikirannya ngoten. Jadi kalau sudah pindah materi kita tidak perlu mengaitkan. Nah, itu berarti mohon maaf Pak, bukannya apa-apa. Padahal teks-teks yang lain itu mendasari teks berikutnya. Sebagai contoh, saya di kelas 9 SMP belajar tentang teks cerpen. Itu anak harus bisa menulis teks deskripsi. Itu sudah dipelajari di kelas 7. Saya pasti ingatkan lagi bagaimana mendeskripsikan. Harus itu sebagai dasar dia untuk menulis sebuah cerita pendek. Deskripsi yang bagus itu yang seperti apa? Nek nyerita ke kemarin Pak Yogi nyerita kayak ada luka, ada korengan, lah sing diceritake korengannya antek metu nanai dan seterusnya itu deskripsinya ya kudu benar-benar dia bisa melihat, bisa merasakan perihnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita ini berbasis teks. Nah, teks satu itu bisa mendasari teks-teks yang lain, bisa menulis sebuah teks persuasi. Dia harus bisa belajar pidato persuasi. Oh, bisa menuliskan deskripsi, bisa eksposisi, bisa persuasinya. Ketika mau membuat sebuah teks tanggapan, bisa memberi tanggapan yang bagus bagaimana? Ya harus punya modal teks deskripsi. Jangan sampai dia nggak bisa mendeskripsikan sesuatu, dia mau nanggapi kok deskripsinya nggak bisa. Dia jadi orang yang mengomentari sesuatu kok dia nggak bisa mendeskripsikan. Nah, itu kan sebagai dasar. Oke, itu hanya sebagai jembatan saja. Jadi tetap Pak, di kelas 9 SMP itu Pak yang mengajar SMP kelas 9 sama dengan saya ya. Ketika teks laporan percobaan itu malah dikaitkan dengan eksposisi
Kemudian eksposisinya itu ada eksposisi yang dipakai untuk mempromosikan sesuatu, untuk membela untuk membela kasus yang lemah, kemudian juga untuk mengubah pandangan. Nah, ini adalah, nah sekarang kita harus ini Pak, selalu ini kita belajar ini modalnya apa? Nggawe tek ceramah ya kudu iso tek persuasi bisa. Mereka harus punya dasar untuk bagaimana memersuasi orang. Ceramah kan tidak mungkin hanya ceramah saja, bisa mendeskripsikan, kemudian juga bisa menyampaikan sesuatu dengan alasan yang kuat sehingga orang lain nanti ketika mendengarkan ceramah itu betul-betul yakin dan dia akan manggut-manggut terima ceramah itu dan akan melakukan perubahan. Nah, begitu. Ngeten Pak Yogi. Nggih, baru paham Ibu. Terima kasih penjelasannya. Nggih, itu nggih Bapak Ibu. Jadi di awal ini Bapak Ibu di pendahuluan inilah daya tarik Bapak Ibu, ya. Daya tarik Bapak Ibu di kegiatan pendahuluan ini harus bisa menarik siswa, bagaimana menariknya. Mulai dari anak-anak kita ada tujuan akan yang kamu capai, manfaatnya seperti ini. Nah, ya, kemudian Bapak Ibu bisa kaitkan dengan materi terdahulu dan yang akan dipelajari. Oke, baik. Sekarang kegiatan inti ya, Bu. Iya, Bu. Pemberian rangsangannya diberi apa itu? Terdiri dari Bapak Ibu, kalau pembagian kelompok 6 orang terlalu besar tidak? Terlalu banyak. Biasanya 4 Ibu. 4. Saya sukanya 6 dan istrinya nih. Oke, saya kurang itu. Biar merata pembagian tugasnya, ngoten. Kebanyakan itu yang satu kerja, yang lain sama Bu akhirnya. Jadi kerjasamanya itu begitu. Ya kayak Pak Yogi yang kerja, Pak Eng yang sama. Nah, jadi pemilihan jumlah kelompok juga diperhatikan untuk proyek-proyek yang cukup besar, membutuhkan person yang banyak, ya kita gunakan jumlah person yang banyak. Tapi kalau tugasnya cukup tidak terlalu banyak, ya kita bisa mengurangi jumlah. Begitu Bu Erin dan kawan-kawan. Jadi untuk penentuan jumlah itu kita perhatikan keluasan dari proyek, keluasan dari materi yang harus dibagi-bagi, begitu. Oke, ya. Terus selanjutnya, nah membaca teks, terus iya, itu sebagai respon ya. Stimulusnya membaca teks. Oke, mencermati teks. Itu masih stimulus ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini tadi saya cuma sampai ke bawah itu Bu Erin itu pakai LKPD apa enggak? Kok enggak ada tulisan LKPD, Mbak Kini kapan? Coba mana yang ada tulisannya LKPD? Oh, apa belum ya? Ini Bu ada Bu. Mana? Nah, padahal di awal itu kan jenengan sudah pakai LKPD belum? Sudah Bu, sudah belum. Pengumpulan data kan sudah. dibagi LKPD. Oh iya lupa. Oh iya, dibagikan dulu buat Mbak. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, berapa LKPD yang Bapak Ibu gunakan di dalam langkah-langkah pembelajaran itu harus tercantum. LKPD 1, apa itu tujuannya? Nanti paling tidak kan Bu Erin ada 2 LKPD, satu terkait dengan struktur, yang satu terkait dengan kebahasaan, kan gitu. Ya. Oke, begitu. Jadi nah, oke, itu sampai ke bawah. Lanjut. Ini saya pindah kelas ini, mau masuk. Terus berikut, begitu seterusnya Bu, tentang pengumpulan data itu, juga nanti bagaimana dengan LKPD-nya itu, apakah LKPD-nya ditukar ataukah LKPD-nya hanya dikerjakan, misalnya seperti itu, nanti ada deskripsinya. Nah, ini kan sudah guru memeriksa hasil jawaban LKPD setiap kelompok. Nah, kalau Ibu tidak mungkin memeriksa sendiri, bisa bertukar, Bu. Ya. Meminta siswa, begitu. Pembuktian, guru meminta kelompok untuk bertukar LKPD dan mengoreksi hasil. Jadi yang mengoreksi hasil ini di nomor 12, Bu.
Nomor 12 itu bukan guru yang mengoreksi, tetapi guru meminta. Nah, antar kelompok dikoreksi, begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, kapan nek ngoreksi apa meneh Pak Eng jadwalnya padat merayap. Nah, jangan sampai tugas ditumpuk-tumpuk tok lho Pak Eng. Siap, Bu Ani. Ya. Untuk Ya oke, kalau teknisnya seperti itu biar nanti selesai kan begitu, bisa mengetahui. tukar Ya, jawaban. oke. Ya, tapi kan guru sudah punya pedoman tadi, sudah punya pedoman penilaiannya. Jadi anak-anak itu, apalagi anak SMA, SMK, mereka bisa mengoreksi. Ya, terus pedoman penskoran juga kita berikan. Ya, rubrik penilaiannya ya kita berikan. Begitu. Dan nanti tugas guru apa? Ya tugas guru nanti mengecek apakah betul atau tidak skor-skor yang diberikan itu. Begitu. Oh, ini ke bawah Oke, dulu. Bapak Ibu, gitu. Oke. Terus Ini ke bawah ya, lanjut. Bu. Oh, begini ya, Bu ya. Terus Bu, sampun nanti ya menyuntingnya. Iya, belum Ya. muncul. Terus kalau di kegiatan inti nanti diubah dengan diawali peserta didik ya. Inti. Oh, ini pembuktian. Berarti ini nomor 12 menjadi peserta didik bertukar karya begitu ya Bu ya. Bertukar LKPD untuk saling mengoreksi begitu. Oke, lanjut. Pokoknya nanti didesain begitu Bu. Terus Bentar, Bu. ya Allah ayu Untuk deh. Ya lanjut Bu ke bawah. lanjut. Oke, terus ya. Ya, sini juga sama ya, Bu. Oke. Oke. Refleksi, menjawab pertanyaan, menginformasikan. Ya, ini sudah betul. Rencana berikutnya yaitu membuat teks Nama. ceramah. Ya. Oke, baik. Nah, tadi dirancang dalam 2 pertemuan ya, monggo disesuaikan dengan waktunya. Oke, Bapak Ibu, begitu. Bu Erin, untuk yang selanjutnya tadi sudah presentasi sampai dengan apa Selesai. Bu? Penilaian? Sudah selesai. Sudah sampai. Sudah ya? Oh ya, ini apa ini Bu? Bahan? Materi ini aja? Materi nggak ada. Nge. Ya. Ya, ceramahnya tentang apa Bu? Coba. Pergaulan bebas. Memang sesuai dengan KD-nya nggak? Isinya. KD-nya ceramah tentang apa Bu? Oh, tentang pekerjaan. Bentar, Bu. Yuk, nah di sini. Bidang pekerjaan sih. Nah, cocokkan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jenengan nanti kayaknya sudah betul, tapi di sini ada ada bingkai ya Bapak Ibu. Di KD itu ada bingkainya. Halo. Iya, Ibu. KD-nya diperhatikan, di situ ada bingkai. Kalau di situ tadi yang 3, 2, 4 itu ada bingkainya tentang ceramah yang bagaimana Bu Raketok meneh. Yang berkaitan dengan bidang pekerjaan ya silakan. Nanti berarti ceramah tentang bidang pekerjaan. Begitu. Ya. Gitu. Jadi seperti kemarin ya di SMP ada mahasiswa yang memilih menulis teks berita. Nah, menulis teks berita yang membanggakan tentang sekolah. Tapi yang dipilih berita tentang tsunami, berita tentang kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tahu apakah berita yang membanggakan. Nah, makanya itu tidak sesuai dengan bingkai yang ada di dalam KD. Mohon sekali lagi dalam membuat materi ajar disesuaikan, Bu, Bapak. Halo. Ya. Kalau di situ ada printnya, ada bingkainya tentang apa, ya cari
contoh-contohnya ya berkaitan dengan itu, begitu. Oke, sampun. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kembali ke contoh Bu Erin tadi. Contohnya sesuai tidak? Ceramahnya tentang bidang pekerjaan atau bukan? Bukan, Bu. Tentang Nah, sosial nanti itu. kalau belum ya bisa disesuaikan. Gitu nggih? Ya. Yang SMP siapa yang SMP? Sama dengan saya. SMK sedanten Ibu. SMK semua, Bu. Oh, Ada SMK Bu, semua. ya. Ya, sip, sip. Ya. Oke, monggo nanti disesuaikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya. Oke. Pergaulan bebas sesuai bidang pekerjaan nggak ini? Agak Ada sesuai sih. pekerjaannya Sesuai juga sih, Bu. Pekerjaan Agak nyambung sih, Bu. komersil. Pergaulan bebas. Oke, gitu nggih Bu Erin. Sekali lagi karena di situ ada bingkainya Bapak Ibu. Bingkainya itu sesuai bidang pekerjaan. Nah, berarti nanti kalau seperti itu bagaimana? Apa contohnya misalnya sesuai bidang pekerjaan? Maksudnya di situ coba cari-cari contoh di dalam buku paket itu sesuai atau tidak. Oke. Nah, begitu. Terus nanti cari juga contoh ceramah di bidang pekerjaan. Nah, nanti Bu Erin PR-nya lagi ini cari contoh teks ceramah tentang bidang pekerjaan. Oke, siap. Ya, oke lanjut terus Bu. Nah, kan ketemu lagi toh, masih ada yang perlu dibetulkan lagi. Oke. Ya. Ini jawaban. Oke. Oke. Sini, Sementara Bu. itu Nah, dulu ini. Bu Erin, Bapak Iya, Ibu. Bu. Ini yang lain sudah disusun nanti diperbaiki lagi ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Erin. Bapak Ini Ibu yang terima lain kasih semangat sekali, ya. Bu Ani. Ya. Oke. Mohon maaf. Enggak perlu minta maaf Bu. Yang penting sudah ada pengakuan dan harus berjanji kembali ke Ini Bu, siap-siap. Masih ada waktu, alhamdulillah. Iya. Masih ada Oke. waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Oke. Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Begitu Bapak Ibu, silakan Bu Dwi mau apa ini? Tanya atau presentasi? Saya presentasi Bu, kemarin tuh kan saya yang Ya. pertama kali itu kan belum komplit. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? OTW Ibu. Sudah OTW, Bu. sudah. Dibesarkan sedikit Ibu. Gimana Pak? Dibesarkan Lihat, sedikit 130. 130. Nah, sudah Udah. 30. Ji. Iya. Saya mulai Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani dan Bapak Ibu semuanya. Ini RPP saya yang saya coba untuk sempurnakan, yang mungkin belum sempurna dan masih banyak sekali kesalahan. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, identitasnya sebagai berikut. Selanjutnya, KD dan indikator pencapaian. Yang pertama, KD menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan lisan maupun tulis. IPK-nya membedakan isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi yang dibaca. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menelaah isi teks laporan hasil observasi. Maaf Bapak Ibu ini salah, langsung saya koreksi saja.
Mohon maaf, saya ulangi lagi, J. KD-nya menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan lisan maupun tulisan. Indikatornya adalah membedakan isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi yang berbeda. Yang kedua, menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, KD yang keterampilan 4.2 mengonstruksi laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. IPK-nya membuat topik sebagai pijakan membuat teks laporan hasil observasi. Ini berdasarkan masukan dari Pak Bambang kemarin. Yang kedua, menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, merancang sebuah teks laporan hasil observasi. Yang keempat, mempresentasikan laporan teks hasil observasi yang disusun. Nah, ini selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Yang pertemuan pertama itu adalah saat melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan mampu membedakan isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan mampu menelaah isi dan aspek kebahasaan laporan observasi. Pertemuan yang kedua, saat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan mampu menguraikan isi dan kebahasaan teks laporan observasi. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik diharapkan mampu membuat topik sebagai pijakan membuat laporan observasi. Pertemuan yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran dengan PBL, peserta didik diharapkan mampu menyusun kerangka laporan observasi dengan baik. Selanjutnya, setelah melaksanakan pembelajaran dengan PBL, peserta didik diharapkan mampu merancang laporan observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan dengan baik. Yang pertemuan keempat, setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan laporan hasil observasi dengan baik. Selanjutnya untuk materi pembelajaran, nanti ada contohnya, memberikan isi teks dan aspek kebahasaan teks observasi. Selanjutnya menganalisis isi dan aspek teks observasi. Dan yang terakhir adalah prosedur bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Materi pembelajaran remedial. Guru memberikan pemahaman kepada peserta didik yang belum mencapai KD untuk melakukan remedial dengan alternatif yang dilakukan antara lain. Peserta didik mempelajari kembali bagian yang belum tuntas, peserta didik membuat rangkuman materi yang belum tuntas, peserta didik bertanya kepada teman yang belum tuntas tentang materi yang belum tuntas. Guru memberikan lembar kerja untuk dikerjakan oleh siswa yang belum tuntas. Dan materi pengayaan diberikan setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan untuk model pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis masalah, metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Medianya menggunakan video teks laporan observasi dan PPT, alatnya HP, laptop, proyektor, buku paket bahasa Indonesia. Untuk sumber belajarnya, saya baru menggunakan dua sumber belajar buku. Yang pertama adalah buku bahasa Indonesia kelas 10 karangan dari Suherli, dan Bupena Penilaian Autentik Bahasa Indonesia karangan Alex Suryanto. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, pertemuan pertama, pendahuluan peserta didik merespon salam dan mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Selanjutnya guru mengabsen, mengecek kerapian berpakaian dan berjalan kelas. Selanjutnya peserta merespon persepsi yang disampaikan oleh guru dalam pertanyaan apakah kamu mengetahui tentang wayang. Nah, kebetulan ini untuk laporan hasil observasi ini adalah materinya
teksnya tema wayang. Nah, apa saja jenis-jenis wayang, dari mana asal wayang, dan bagaimana ciri-cirinya. Selanjutnya, peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan yang akan dipelajari serta kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan yang pertama dalam tahap inti, pertama adalah penyajian masalah karena saya menggunakan PBL. Yang pertama ada penyajian masalah. Peserta didik membaca teks LHO yang disediakan oleh guru, yaitu teks LHO mengenai suku Baduy dan wayang selama 10 menit. Selanjutnya mengkoordinasi peserta didik menyimak penjelasan pendidik untuk berdiskusi dengan membentuk kelompok untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam teks LHO mengenai suku Baduy dan wayang, yaitu ciri teks LHO wayang dan struktur LHO wayang. Itu selama 10 menit. Selanjutnya membimbing. Guru membimbing peserta didik berdiskusi kelompok untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dari teks LHO mengenal suku Baduy dan wayang selama 20 menit. Nah, peserta didik mendiskusikan data yang didapat dari LHO yang berupa merumuskan ciri dan mengklasifikasi isinya. Mengklasifikasi isinya itu berdasarkan struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Selanjutnya penyajian data. Dua kelompok dengan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasi hasil kerjanya. Itu selama 10 menit. Selanjutnya untuk evaluasi di bawah bimbingan pendidik, peserta didik menyimpulkan ciri teks LHO mengenal suku Baduy dan wayang berdasarkan isi dan strukturnya selama 10 menit. Di pertemuan terakhir, ini adalah terakhir penutupnya, kegiatan pendidik bersama peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dikuasai dan meringkas hasil pembelajaran dan menjelaskan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk pertemuan yang kedua, pendahuluan hampir sama seperti yang di atas. Setelah mengabsen, peserta didik merespon persepsi yang disampaikan pendidik tentang isi dan struktur teks LHO. Selanjutnya, peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan yang dipelajari serta kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks LHO. Ini selama 15 menit. Kegiatan inti di pertemuan kedua, pertama, penyajian masalah. Peserta didik membaca teks LHO yang disediakan oleh guru, yaitu yang masih mengenai teks LHO dan masih tentang mengenal suku Baduy dan wayang. Selanjutnya, peserta didik menyimak menjelaskan penjelasan pendidik untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam teks LHO mengenai mengenal suku Baduy dan wayang, yaitu ciri LHO berdasarkan pola penyajian dan aspek kebahasaannya. Itu selama 10 menit. Di tahap membimbing, guru membimbing peserta didik berdiskusi kelompok untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dari teks suku Baduy dan wayang berdasarkan pola penyajian. Selanjutnya, guru membagikan LKPD. Lalu, peserta didik mendiskusikan data yang didapat dari teks LHO berupa pola penyajian, aspek kebahasaan, mengenal suku Baduy dan wayang dalam teks LHO. Tahap penyajian hasil. Dua kelompok dengan cara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelompok untuk memverifikasi hasil pekerjaannya. Dan selanjutnya, kelompok lain memberikan tanggapan meliputi ciri teks LHO berdasarkan pola penyajian dan aspek kebahasaan dan wayang tersebut dalam teks LHO. Dan bersama-sama dengan siswa dari guru mengoreksi LKPD bersama-sama. Bahasanya kurang efektif.
Untuk kegiatan inti yang terakhir adalah evaluasi pemecahan masalah di bawah bimbingan prinsip sebagai menunjukkan ciri khas menunjukkan pola penyajian dan aspek kebiasaannya. Di pertemuan kedua, penutup kegiatannya pendidik beserta peserta didik mengajukan pernyataan tentang materi yang belum dikuasai dan meringkas hasil pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan yang ketiga ini nanti sudah masuk ke tahap keterampilan, yaitu mengonstruksi laporan LHO. Untuk pendahuluan seperti biasanya peserta didik merespon salam, terus guru mengabsen, mengecek keterampilan. Selanjutnya peserta didik merespon persepsi yang disampaikan pendidik dengan pertanyaan bagaimana struktur LHO mengenai suku Baduy dan wayang, bagaimana aspek bahasanya. Selanjutnya peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan yang akan dipelajari serta kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dalam LHO. Untuk kegiatan inti di pertemuan ketiga, penyajian data, guru membagikan LKPD. Selanjutnya peserta didik menentukan topik yang akan dikembangkan, yang mengorganisasikan. Peserta didik membaca teks laporan hasil observasi dari buku. Penyajian data, peserta didik menyusun kerangka teks LHO. Selanjutnya peserta didik mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan utuh dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Yang terakhir, penutup kegiatan pendidik bersama peserta didik yaitu menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya memberi tugas kepada peserta didik untuk menyusun LHO. Yang terakhir, menginformasikan materi pembelajaran selanjutnya. Di pertemuan terakhir, pertemuan keempat, pendahuluan seperti biasanya, peserta didik merespon salam, selanjutnya guru mengabsen, mengecek rangkaian dan lain sebagainya. Selanjutnya peserta didik merespon apresiasi disampaikan didik dengan pertanyaan bagaimana struktur teks LHO dan bagaimana aspek bahasanya. Terakhir, peserta didik menerima informasi tentang materi dan tujuan yang akan dipelajari serta kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dalam teks LHO. Untuk kegiatan inti di pertemuan keempat ini, yang pertama adalah peserta didik menyunting teks hasil observasi yang ditulis teman dari aspek struktur, isi, dan bahasa teks LHO dengan cermat. Selanjutnya, mengkoordinasi peserta didik memperbaiki teks LHO berdasarkan hasil suntingan yang menyajikan. Peserta didik mempresentasikan hasil analisis dengan rasa percaya diri. Untuk evaluasi, peserta didik menanggapi presentasi teman atau kelompok lain secara santun bersama-sama dengan guru mengoreksi LKPD-nya. Untuk kegiatan terakhir di pertemuan keempat, kegiatan pendidik bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, merefleksi manfaat pembelajaran LHO, dan menginformasikan materi pembelajaran berikutnya. Untuk penilaiannya, potensi keagamaan dan sosial, teknik penilaian observasi, bentuknya catatan hasil observasi, instrumennya adalah jurnal. Potensi pengetahuan, teknik penilaiannya tertulis, penugasan, bentuk penilaiannya individu dan kelompok, instrumen penilaiannya menulis LHO dalam lembar kerja. Kompetensi keterampilan, teknik penilaiannya penugasan, bentuknya tugas tertulis. Selanjutnya untuk remedial, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KDI-nya belum tuntas dengan KKM 70. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching, klasikal atau tutor sebaya atau tugas, dan diakhiri dengan tes. Ketiga, tugas remedial dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu dengan cara menugaskan kepada peserta didik untuk membenahi tugas yang telah dikerjakan sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Sebagai berikut.
ketuntas belajarnya sebagai berikut. Berikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Adalah instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Mungkin kalau yang di sini mungkin masih banyak kesalahan karena saya agak bingung ini Bu Ani. Ini identitas sekolahnya, selanjutnya KD dan IPK-nya, kisi-kisinya sebagai berikut. Nomor soalnya 1, 2, dan 3. Nah, ini penugasannya disediakan 2 teks yang bertema wayang dan satu saja ini ternyata. Ini penugasannya ada 1 teks LHO berjudulkan wayang. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya analisis struktur teks LHO, analisis unsur kebahasaan, dan analisis kalimat definisi dan kalimat deskripsi dalam teks wayang tersebut. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya sebagai berikut. Ini adalah kunci jawabannya. Nah, ini juga masih kunci jawabannya untuk yang nomor 2, kunci jawabannya untuk nomor 3. Nah, selanjutnya instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Yang keterampilan tadi adalah mengonstruksi laporan LHO. Ini adalah KD-nya. Selanjutnya indikatornya seperti ini, membuat, menyusun, merancang, dan mempresentasikan. Kisi-kisinya ini juga disajikan sebuah topik permasalahan, peserta didik mampu menyusun teks LHO, memperhatikan struktur dan langkah-langkah penyusunannya. Nah, untuk pertanyaannya, buatlah teks LHO dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Yang kedua, presentasikan hasil LHO yang telah kamu susun. Nah, ini untuk aspek yang akan dinilai. Ini adalah rubrik penilaiannya, rubrik penilaian untuk presentasi. Nah, demikian Bu Ani yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Halo Bu Ani. Ibu. Oh iya. Jadi mohon maaf Bu Ani, ini untuk RPP dan instrumennya saya jadikan 1, untuk LKPD saya sendirikan dan materi ajar saya sendirikan, karena kalau jadikan 1 saya bingung. Iya. Ini dulu satu-satu dulu nggih. Iya. Berarti RPP sama penilaian ya? Nggih. Iya. Pripun Bu, mohon arahannya jika masih terlalu banyak kesalahan. Yuk dari teman-teman dulu. Ibu, kita sepakat ya, KI-nya ditulis tidak Bapak Ibu kemarin? Tidak Ibu. Tidak Bu. Tidak Bu. Cepat siap. Ini dihilangkan saja ya. Ya. Iya. Siap. Nggih, sampun. Nanti saya perbaiki lagi Bu. Monggo Pak Yogi. Oke. Saya banyak menemukan beberapa yang tadi sudah dikoreksi di siapa tadi ya Bu tadi. Ini agak banyak ya Bu ya. Karena mungkin saya ini agak banyak koreksinya. Pak. Masukannya juga agak banyak. Saya mungkin tipe mahasiswa yang dibenci teman-teman mungkin nanti. Karena sering ngasih banyak masukan. Yang pertama untuk KD 3.2. 3.2 J. Nggih, untuk menganalisis yang identitas tidak usah ya, saya skip ya. 3.2 itu menganalisis itu IPK-nya 1, 2, 3, 4, ada 3 inti dan 1 penunjang ya. 3 inti menganalisisnya 3, C4-nya ada 3,
Kemudian membedakan itu kalau tidak salah C1 atau C2 gitu. Bu, Pak, ngapunten Pak, saya tidak mendengar suara panjenengan itu. Oh, nggak terdengar ya? Putus-putus tadi Pak Yogi. Oh, mungkin Ya, sinyal. putus-putus. Ya, saya ulangi. Saya ulangi. Siapa yang habis putus siapa? Waduh, Bu Ani. Pak Yogi, Bu. Sambung lagi. Untuk KD 3.2 itu ada Ya. tiga inti Nggih. IPK dan satu penunjangnya. Penunjangnya itu membedakan itu kalau tidak salah C2, sedangkan 3.2, 3.23, 3.24 itu intinya. Ngoten nggih? Iya, Pak. Nah, supaya persepsinya sama ngoten nggih. Untuk 3.22 dan 3.24 itu sama, Bu. Menelaah dan menganalisis maksudnya C4. Pak, terus ini tadi kan sebenarnya ingin saya hapus. Itu sama. Kemudian Tambahin saya hapus ya, Pak. G. Saya jangan dibenci ya, teman-teman. Banyak masukannya ini soalnya. Untuk menganalisis isi teks observasi sudah ada membedakannya. Halo? Masuk nggak ya? Saya Oh dengar, iya, Pak. G. Untuk menganalisis isi sudah ada membedakannya, sedangkan untuk menganalisis kebahasaannya dereng. Mbok menawi saged ditambahi ngoten. Di bawahnya, mungkin saya salah mungkin ya ini. Membedakan dua novel ya. Bukan Pak, 2 laporan LHO. 2 laporan LHO. Kebahasaannya, membedakan kebahasaannya dulu. Baru menganalisis kebahasaannya, ngoten. Atau saya salah ya? Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bu Ani mungkin ya. Oh, Mudah-mudahan saya tidak salah. iya. Kemudian masuk ke 4.2. Ya. Membuat topik sebagai pijakan, membuat itu berarti C2 atau C3 ya. Kemudian menyusun betul, merancang sudah, mempresentasikan sudah. Tinggal merevisi yang dereng, Ibu. Merevisi? Nggih, hasil rancangan ngoten nggih. Berarti itu 4, di tahap keberapa ya? 4, 5 Pak. 4, 2, 4. 424. Nggih. IPK 424 itu merevisi dulu baru mempresentasikan atau menampilkan hasil revisian tadi, ngoten. Kalau pola berpikir saya begitu. Maksudnya menyunting ya, Pak ya? Oh, GG menyunting, astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Ya, oke, siap. Menyunting ya, Pak. GG. Pada IPK itu akan berdampak pada tujuan pembelajaran. Kemarin yang saya tangkap dari Pak Bambang ngoten. Jadi, kalau kompetensi dasar dan IPK-nya itu sudah sinkron, tujuan pembelajaran ke bawah itu enak garape gitu. Oh, gini. Jadi, tinggal di copy paste dari indikator ketercapaian tapi menggunakan teknik penulisan yang sudah diterapkan oleh teman-teman yang ilmunya dari Bu Ani ini, ABCD, audience, behavior, condition sama degree-nya. Itu sudah, Bu. Jenengan sudah pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Itu copy paste dari IPK loh, Bu. Sumbernya di IPK soalnya. Ya kan kemarin saya juga konsultasi sama Pak Yogi. G. Soalnya jenengan ke bandara jadi saya nggak sempat menjelaskan lebih detail lagi. Ke bawah sedikit ya, Bu. Iya, Pak. Ke bawah sedikit, kemudian itu sudah betul LHO hasil observasi. Yang diobservasi berarti pada KD-nya yang diobservasi tidak ada bingkai ya, Bu ya, tidak ada sesuai dengan bidang pekerjaan ngoten nggih, mboten enten nggih. Mboten enten. Oh, nek mboten enten wayang bisa masuk. Iya. Tapi kalau ada bingkainya itu nanti kita bisa pilih yang diobservasi itu dalangnya karena profesi kan. Ngoten. Atau pembuat wayangnya, pengrajin, pekerja seni ngoten. Bukan Pak, ini tentang wayangnya secara umum. Oh, ngoten nggih. Karena tidak ada bingkainya jadi saya tidak mengkoreksi itu ngoten. Oke. Kemudian pada Tidak, Pak, saya nanti tidak lupa. Lanjut, Bunti, Pak. Nggih, itu nanti copy paste aja terus kemudian pakai teknik ABCD ngoten nggih.
Oh, siap, J. Jadi tidak itu. Jenengan pertemuannya sampai ke 4. Iya. Karena mungkin proses observasinya agak proses observasinya agak lama, memakan waktu mungkin ya, dua kali pertemuan mungkin ya. Iya Pak, ini kan di inti itu, di inti pembelajaran sepertinya tadi saya melihat proses observasinya itu berapa menit gitu, agak lama itu. Dua kali pertemuan. 2 kali. Nah, disitulah fungsi media diterapkan Ibu, ngoten. Aduh, ya Allah. Maaf ya Bu ya. Fungsi media itu untuk memudahkan siswa menyerap atau mengobservasi, dan media itu beda dengan materi ajar gitu. Kalau materi ajar kan membantu guru untuk caranya kepeane guru, ngoten lah ya. Kalau media itu fokusnya pada siswanya, ngoten nggih. Pada siswanya untuk mudah menyerap penjelasan dari guru, itu media fungsinya Bu. Dan isinya juga materi sebenarnya, cuman lebih kompleks lagi, lebih apa ya, pembuatannya nanti agak mungkin bisa ditampilkan proses pembuatan wayang dari A sampai Z dengan durasi waktu yang lebih dipersingkat, karena proses pembuatan wayang itu kan lama sekali. Nah, fungsi media itu untuk mempersingkat itu, ngoten. Penjelasan dari saya ngoten. Nggih. Oh, iya. Tetapi ini tidak saya tampilkan proses pembuatan wayang, karena ini menulis laporan observasi, bukan kayak menulis cerita prosedural kali ya. Oh, ngeten. Penjelasan saya gini. Oh, nggih, pripun. Jadi, observasi itu laporan hasil observasi itu kan mengamati sesuatu kan. Menuliskan laporan dari hasil pengamatan, ngoten kan. Misalkan wayang, ini sih saran saya sih. Mudah-mudahan nanti bisa dibetulkan oleh Bu Ani ya. Media itu fungsinya itu untuk memudahkan siswa menyerap. Jadi kita pakai media itu menampilkan proses wayang dari A sampai Z. Yang di YouTube itu banyak. Kemudian siswa dirangsang untuk coba tulis laporan tentang proses pembuatan wayang. Seperti apa prosesnya, ngoten. Media itu masuknya di situ nanti. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan ya, supaya tidak kebanyakan omong juga di sini. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, cuman itu saja mungkin masukan dari saya dan sepemahaman saya supaya kita sevisi misi bisa lulus bareng, ngoten Bu. Iya Pak, ya itulah yang masih saya bingungkan. Tentang media itu loh. Nanti tak training lagi. Iya, siap Pak ya. Supaya semuanya lulus, jangan ada yang kedodoran. Sing kedodoran tinggal wae, ngoten. Oke, terima kasih. Itu masukannya. Ya, ada lagi, monggo. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Bu Erin, silakan. Nggih Bu, untuk sumber belajarnya mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan, diurutkan. Gitu. Oh iya Bu, ngapunten. Matur suwun Bu Erin, nanti saya perbaiki Bu. Ya, Ibu Yani, monggo. Yang media itu ada video teks laporan hasil observasi membuat sendiri nggih atau dari YouTube? Ini nanti dari YouTube, Bu. Mengingatkan nanti ditulis di sumber belajar kalau dari. Oh iya, J. Yeah. Terus nanti yang PPT-nya, yang PPT-nya ini nanti PPT, ya materi.
Itu dituliskan gimana, Bu? Saya masih agak bingung nih, Bu. Ini PPT yang mempermudah guru untuk menyampaikan. Bener di media ya? Nggih, untuk guru nggih. Nggih. Meningkatkan pembelajaran ke siswanya kalau PPT-nya itu dari guru. Gimana Pak Yogi bahasanya Pak Bambang kemarin? Kepeane guru kalau PPT itu isinya materi ngoten. Jadi fokusnya itu harus ke merangsang anak untuk meningkatkan dan mempermudah anak itu memahami materi ngoten mawon. Kalau media pembelajaran kalau ini informasi dari Pak Bambang ngoten. Pak Yogi, misalnya ini PPT saya kan isinya materi tentang laporan teks observasi. Ini apakah benar saya masukkan di media? Kalau rujukannya Pak Bambang, boten. Kalau rujukannya, boten. Kalau rujukannya Pak Bambang loh ya. Boten. Kalau sepenangkapan saya itu misal PPT, mau menampilkan PPT tapi di dalamnya itu dikasih kayak media, misal kemarin kan Pak Bambang sering membahas bagan alir seperti itu, Bu. Sepemahaman saya sih. Atau media kayak tadi punya Bu Erin itu skema bagan itu nanti merangsang peserta didik nggih. Untuk ternyata kalau misal contohnya struktur teks. Kalau siswa itu nanti ternyata kalau struktur teks itu ada teks, kemudian di sebelah kanannya nanti kita beri keterangan paragraf pertama itu namanya pembuka atau pernyataan umum seperti itu. Nanti yang paragraf kedua, ketiga dan seterusnya apa? Itu termasuk media nggih Pak Yogi nggih kalau kemarin Pak Bambang itu? Ya, itu media. Media itu diambil dari materi pembelajaran. Ngeten, Pak. Nah, nanti itu Pak yang ingin saya yang ingin saya tuangkan di PPT itu di dalam teks observasi di dalam teks LHO itu kan ada beberapa bagian-bagiannya, ada bagian umum, bagian deskripsi bagian dan deskripsi lain sebagainya, terakhir deskripsi manfaat itu loh Pak yang saya maksud. Nggih. Kalau maksudnya benar di media. Kalau dipotong-potong seperti itu nggih, betul media. Karena sesuai penjelasan Pak Bambang nggih ngoten itu untuk merangsang anak, fokusnya kepada anak. Kalau untuk memudahkan guru mengajar ya kepeane guru ngoten istilahnya ngoten, Bu. Jadi kita lihat fokusnya dulu, fokusnya untuk merangsang anak atau untuk memudahkan guru menyampaikan materi toh. Kalau memudahkan guru menyampaikan materi itu ya kepeane guru. Sedangkan anak yo ndelok buku wae bisa ngoten, kasarane ngoten. Nah, di PPT ini nanti akan saya tampilkan misalnya kayak gini, anak disuruh untuk mengobservasi ya secara umum tentang kendaraan bus gitu aja ya. Nanti saya tampilkan bentuk busnya itu seperti apa, kayak gitu. Oh ya bisa masuk media bisa. Tergantung konten, iya konten PPT-nya apa ngoten. Iya, inji. Apakah harus Pak ini PPT ditulisi dalam tanda kurung itu biar bisa membedakan PPT sebagai media ataupun sebagai alat? Boleh ngoten. Oh, ngoten. Nanti biar diluruskan sama Bu Ani ya, saya bukan praktisi, bukan ahlinya ngoten. Hanya menangkap penjelasan dari Bu Ani dan Pak Bambang. Bu Ani yang bagian meluruskan boleh, nggak apa-apa. Apa sekalian Bu diluruskan Bu biar kita tidak napa nggih Bu, biar satu fokus ngoten. Nyuwun pelurusannya Bu. Coba dari IPK-nya dulu, apakah KD-nya sudah tercapai atau belum? Sakmenika Bu. Untuk yang KD 32 sudah tercapai ya Bapak Ibu ya? Membedakan isi, kemudian menganalisis. Kalau membedakan isi, 2 tag ya, berarti membedakan isi dan aspek kebahasaan. Ya. Terus yang kedua, mengonstruksi itu sudah sampai sudah mana ini kalimat mana yang menunjukkan kalau itu sudah berhasil membuat mana? Merancang Bu. Merancang sebuah teks yang laporan. Pertama itu membuat atau menentukan Bu? Memilih. Membuat topik Bu. Memilih. Membuat topik atau memilih topik? Memilih. Sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya, pilihan katanya ya. Membuat topik bisa nggak atau memilih, nah begitu. Menyusun kerangka, kemudian merancang sebuah teks
Bapak Ibu antara merancang, kalau merancang sebuah teks itu sudah bisa menghasilkan karya teks atau baru dalam perencanaan kalau merancang itu Bapak Ibu? Baru dalam perencanaan. Oke, setuju ya. Nah, berarti yang disunting apa nantinya? Oh, jadi ini saya ganti membuat ya, Bu? Ya. Nah, ambil aja mengonstruksi aja, boleh. Oh, oke. Mengonstruksi laporan dengan ya berdasarkan kerangka yang dibuat itu kan ya. Oke, baik, kalau seperti ini sudah jadi belum mengkonstruksi? KD-nya udah tercapai? Sampun Bu, menurut saya. Nah, Ibu ini berarti secara lisan atau secara tulis, Bu? Secara lisan dan tulisan, Bu. Ya, berarti nanti ditulis secara tulis dulu, baru nanti secara lisan ya. Oh, siap. Ini secara tulis. Bu, jangan mengubah KD, Bu. Oh iya, KD lupa. Nggak boleh diubah-ubah. Ya, tidak boleh mengubah KD. Ya, berarti nanti silakan mengonstruksinya itu secara tulis. Nah, kemudian nanti disampaikan secara lisan, maksudnya seperti itu ya. Ya. Nah, tapi juga boleh Bu, jadi nanti penilaiannya ada 2 juga boleh. Monggo nanti bisa dipilih sesuai dengan bingkainya yang ada di situ ya, secara lisan maupun tulis. Kalau dua-duanya berarti harus dua-duanya. Tapi kalau yang pertama itu dengan lisan atau tulis berarti menganalisisnya bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Tapi akan lebih mudah secara tertulis ya ketika kita menganalisis sebuah teks kan begitu. Ya, oke baik Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Oke teman-teman ya. Jadi tadi kalau yang tadi kan belum ada karya yang dibuat, ya. Nah, jadi memilih kemudian menyusun kerangka, mengonstruksi begitu, ya. Oke lanjut. Tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan Pak Yogi. Ya. Nanti saya perbaiki Bu. Ya, lanjut berikutnya. Ya. Yang materi dulu Bu. Ya. Materi tadi materinya yang pertama kan tadi kan analisis dah Bu. Ya. Berarti kalau sesuai dengan urutan materinya langsung ya perbedaan ya antara isi teks laporan hasil observasi dengan sesuaikan dengan urutan IPK-nya Bu. Bukan lagi menganalisis tapi analisis. Lanjut nanti analisis kebahasaan. Begitu Bu. Meskipun nanti faktual, konseptual, prinsip, prosedural tidak dituliskan, ketika uji kompre Bapak Ibu harus bisa memilah-milah mana itu yang konseptual, mana yang prinsip, dan mana yang prosedur. Okay. Bu, jadi ini nanti yang faktual, konsep ini tidak usah saya tuliskan ya Bu? Nggak usah ditulis konsep, prinsip, prosedur, nggak usah, nggak apa-apa Bu. Ya, tapi untuk saat kompre kita harus paham ya Bu. Kan sesuaikan dengan IPK-nya. Misalnya yang pertama membedakan isi berarti perbedaan isi teks apa tadi. Kemudian yang kedua, 3 dan seterusnya. Bu.
Ya, oke, begitu untuk materinya disesuaikan dengan IPK-nya ya. Terus tadi ada analisis, nah ini jadi dibagi Bu, analisis isi, kemudian bawahnya analisis struktur, dan nanti di materinya, di pengembangan materinya nanti sesuaikan urutannya dengan ini juga, ya, sesuaikan dengan IPK yang mau dicapai. Ini anak-anak senang ini ulangan nilainya ada yang tuntas, ada yang belum. Mohon maaf kalau rame ini. Oke, begitu Ibu. Sampai ke bawah seperti yang saya sampaikan ke Bu Erin tadi ya. Saya sampaikan ke Bu Erin tadi. Berarti nanti ada penentuan topik, ada apa-apa sampai dengan presentasi, sampai dengan penyuntingan. Begitu. Katakan Bu Dwi. Bu Dwi tadi menyimak Bu Erin enggak? Bu Dwi menyimak? Ya. Berpun, Bu. Ji, ya sedikit saya menyimak beberapa kali Bu Erin. Oke. Untuk materi remedial dan pengayaan nanti bisa dituliskan di situ, bisa juga boleh dituliskan, boleh juga tidak, gitu. Terus metode model pembelajaran juga sama, ya. Seperti yang saya sampaikan ke Bu Erin tadi, tidak usah diulang lagi. Nah, sekarang saya akan menambahkan. PPT itu sekarang menarik sekali Bapak Ibu, Pak Yogi. Kemarin saya mengikuti latihan PPT, di dalam PPT itu ada latihan soalnya, kita buat kuis dan lain sebagainya. Kalau seperti itu kehadirannya, seperti yang disampaikan Pak Bambang, maka PPT itu bisa berfungsi sebagai media, kan begitu, oke? Tidak hanya kuis dalam artian sebagai evaluasi, tidak, tetapi di situ untuk prosesnya, ya, untuk prosesnya anak-anak bisa menjodohkan, anak-anak bisa mengisi sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, ini adalah sebuah kemajuan dari PPT itu. Jadi PPT itu bisa kita setel dalam bentuk video. Nah, itu ahlinya Pak Yogi ya, YouTubernya. Yeah. Jadi sekali lagi PPT itu hadirnya sebagai apa? Kalau misalnya nanti di situ Bu Dwi cara menganalisis